Halo sahabat bonsai, berjumpa lagi bersama saya Gode di channel Senam Bonsai Bali. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam berkarya bonsai. Nah, di video kali ini saya akan reporting bahan bonsai sancang. Ini bahannya sudah lumayan rimbun dan untuk lekukannya sudah kelihatan. Jadi ini akan menjadi bonsai dagangan ya sahabat bonsai, ya bisa dijual lah sedikit-tidaknya. Karena saya mau buat beberapa bahan juga yang akan saya jual nanti di di kebun saya. Nah, ini saya buat yang kecil-kecil yang mungkin punya kolam, bisa di sana ya ditempatkan. Nah, jadi yang baru bergabung jangan lupa dukung channel saya dengan like, komen, dan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Tentunya subscribe-nya gratis, jangan lupa share juga untuk mendukung channel ini. Terima kasih sahabat bonsai yang sudah selalu support dan selalu setia mendukung channel saya. Nah sahabat bonsai, jadi ini akan saya potong-potong beberapa dahan dulu ya yang tidak terpakai. Kita langsung saja ke videonya. Nah sahabat bonsai, ini ke tahap pertama sebelum repotting. Jadi saya seleksi beberapa percabangan dulu. Nah ini bahan sancang ini adalah hasil sisa-sisa dulu yang sayang dibuang ya, sisa perantingan yang sudah ditekuk. Sayang sekali dibuang, jadi saya tanam, dan kemarin karena akarnya cuma 2 jadi saya isi batu, dan ini untuk akarnya sudah lumayan rimbun, jadi saya pindahkan ke pot yang lebih kecil, siapa tahu nanti terlihat lebih bagus sahabat bonsai. Nah ini adalah bahan bonsai sancang yang memang kalau sancang itu sangat bagus ya untuk para pemula juga seperti saya untuk belajar. Nah di sini untuk media saya memakai campuran pasir kali sama sekam bakar. Nah di sini saya juga memakai pupuk majemuk yang akan menunjang untuk pertumbuhan dari bahan sancangnya ini. Nah ini untuk proses selanjutnya hanya proses tahap perapatan ya sahabat bonsai, tidak menggunakan begitu banyak tahap cut and grow ya, karena ini juga hanya sebagai pajangan dan sebagai peneman saat istirahat saja, biar bisa dipotong-potong lah daunnya untuk hiburan. Nah di sini karena saya lebih suka ya melihat memakai pot plastik, bukannya karena pot plastik lebih bagus ya, tidak, tapi karena pot plastik itu bisa tipis, jadi untuk media bisa lebih banyak. Nah tentunya kalau misalkan bisa membeli pot keramik tentunya lebih bagus sahabat bonsai, tapi kalau pot keramik lebih baik untuk bonsai yang ikut pameran gitu ya, untuk menghemat kos membuat bonsainya. Nah di sini saya ke tahap setelah penanaman, di atasnya juga memakai pasir malang ya untuk medianya agar rapi dan bersih juga. Di sini saya melakukan sedikit pruning pada daun sahabat bonsai untuk mengurangi resiko stres dari bahan sancang yang telah dipindahkan ini. Kalau misalkan kita biarkan untuk daunnya, dia akan kekurangan akar baru yang akan menarik media ya, karena dia akan mulai melakukan fotosintesis di daun ya sahabat bonsai. Nah jadi kita hilangkan daunnya agar memunculkan atau merangsang pertumbuhan tunas baru. Nah di sini untuk pengawatan, kalau bonsai sancang saya sarankan sih jangan terlalu banyak dikawat ya, atau terlalu ditekuk ekstrim. Untuk bahan bonsai yang baru pindah pot lebih baik kita tekuk seadanya saja. Ini saja saya hanya menekuk sedikit ya untuk meminimasi stresnya, sahabat bonsai, hanya memberi geraknya sedikit saja agar sesuai. Nah untuk konsep ini masih on rock ya, ini masuk on rock, dan ini juga kalau misalkan berani ikut kontes ini masuk kelas mame, cuman untuk memenuhi syarat kontes ini tidak ya sahabat bonsai, ini hanya bonsai rumahan yang buat hiburan. Nah ini untuk kawatnya saya memakai kawat yang hitam ya, memang kawat khusus bonsai ya sahabat bonsai. Kalau bisa sih saya sarankan memakai kawat yang memang khusus untuk bonsai, karena resikonya kalau memakai kawat bangunan yang kayak gitu tuh bisa menyebabkan pertama risiko patah, juga bisa karatan dan melukai batang utama yang terkena kawat. Nah di sini untuk beberapa pengarahan ya sahabat saya, di sini menggunakan kawat nomor 1 juga
kebanyakan untuk bonsai yang sekecil ini menggunakan kawat nomor 1, 2, dan 3 paling besar ya sahabat bonsai. Kalau misalkan percabangannya kalau sudah lumayan besar. Dan jangan lupa kalau misalkan ada luka di sisa pemium ya, supaya mengurangi penguapan juga. Nah, ini saya arahkan untuk agar nanti terlihat rapi ya bonsainya. Artinya untuk calon awan-awannya ataupun mahkota kecil-kecilnya itu tidak berantakan. Jadi ada rongga ataupun ada dimensi nanti ya, tidak hanya sekedar rimbun saja. Nah, seperti itu sahabat saya, agar lebih nikmatlah dipandang. Nah, jadi seperti ini. Ini sudah tahap akhir ya sahabat bonsai, sudah bentuknya sudah mulai kelihatan untuk bahan bonsai sancangnya. Untuk tekukannya ingat jangan terlalu keras juga. Nah, jadi ini dia sahabat bonsai hasil akhir dari bahan bonsai sancangnya. Kita tunggu pertumbuhan percabangannya dulu, kita taruh di tempat yang agak teduh sedikit ya sahabat bonsai. Nah, jadi sekian video dari saya. Semoga terhibur dan semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam berkarya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam bonsai pemula dan salam satu.